Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jemaah pengawasan Ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi umur yang panjang. Mudah-mudahan meskipun pagi hari ini dalam kondisi yang sangat dingin Bapak Ibu nggih. Asram mboten, Pak? Masya Allah. Napa malih panjenengan lenggah mboten-mboten sajadah ya, Pak? Masya Allah. Combo yang sangat lengkap gitu ya. Dingin, bawahnya keramik ya, enggak ada sajadahnya. Mudah-mudahan nanti ke depan mudah-mudahan Masjid Sulaiman ini bisa menyiapkan sajadah untuk jamaahnya. Gimana? Yang dowo roll? Oh belum ya. Yang dowo yang roll gitu ya. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang memang mboten kiat napa nggih. Kalau Pak Wito skeco demel sajadah napa mboten Pak Wito? Oh, Pak. Ibu-ibu pripun, Bu? Seneng sajadah atau dingin? Sajadah? Iya. Jadi ibu-ibu 4 suka sajadah, Pak Wito 1 enggak suka. Ini 4-1 ini kok. Ya mudah-mudahan nanti karena pembangunan Masjid Sulaiman juga memerlukan dana yang banyak, yang besar, jadi nggak bisa instan. Dikit-dikit, pelan-pelan, tapi nanti mudah-mudahan ada progres ke depan supaya Masjid Sulaiman ini ada sajadahnya insyaallah ta'ala. Tapi Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, pertemuan sebelumnya sampai napa? Napa Pak? Bab 28. Bab qauli Rasulullah qabla ta'am, doa sebelum dan setelah makan nggih. Berarti pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke 29.
Dan kita lanjutkan bab 30. Ini bab 29 pendek ya. 29 menceritakan tentang babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang tempat makan Nabi atau piringnya Nabi atau nampannya Nabi. Kemudian bab 30 babu ma jaa fi fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang fakihah atau buah-buahan yang biasa dimakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang qadah. Apa itu qadah, Pak? Al-qadahu huwa ma yushrabu fihi. Al-qadah itu Bapak Ibu adalah tempat yang dipakai untuk menampung air. Kalau misalkan kita mau minum sekarang ini, misalkan mau ngunjuk kopi seperti ini, maka tempat yang dipakai untuk naruh cairan kopi, ya, untuk menaruh kopi ini, maka ini disebut sebagai qadah. Ya. Jadi qadah itu merupakan apa? Ma yushrabu fihi. Tempat yang di dalamnya itu ada sesuatu untuk diminum. Gelas ya, gelas, botol. Wal muradu bayanul wi'a'il ladzi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu fihi asyrabu minal ma'i. Yang maksudnya yaitu penjelasan tentang tempat minum yang dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu fihi, minum darinya. Wan nabidu wal asal wal laban wa ghairu dzalik minal ma', baik isinya itu terkadang Nabi isi dengan air, wan nabid atau Nabi isi dengan rendaman air kurma, wal asal ataupun madu, wal labani ataupun susu. Jadi 4 minuman yang sering diminum Nabi itu apa? Pertama, air. Itu yang petak. Wan nabid atau yang kedua, rendaman kurma. Jadi ada air gitu, kemudian di dalamnya ditaruh apa? Kurma, ditunggu sehari, 2 hari, berhari-hari ya, sampai warna air itu berubah dan rasanya juga berubah menjadi manis. Wal asal ataupun madu. Ya, jadi minuman yang ketiga yang biasa diminum oleh Nabi, al asal, wal laban dan juga susu. Ya. Bisa minta tolong Pak ini tisu. Beler. Moga Bapak Ibu yang sudah ada kopinya, tehnya bisa diunjuk Bapak Ibu. Moga silakan. Suasana dingin Bang nggih. Insyaallah. Qala haddatsana Al-Husain bin Al-Aswadi Al-Baghdadi qala haddatsana Amr ibn Muhammad qala haddatsana Isa ibn Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha hashabin ghalidun mudabbaban bihadidin faqala ya Thaib hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dijelaskan oleh sahabat yang mulia Thabit. Thabit berkata, akhraja ilaina Anas ibnu Malik. Telah mengeluarkan di hadapan kami Anas bin Malik. Qadaha hasyabin, tempat air minum yang terbuat dari kayu. Ghalidhon yang tebal, ya, jadi kayunya niku pripun? Kandel. Mudhabbaban bihadidin, di mana gagangnya itu terbuat dari besi. Ya. Jadi tempat minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu terbuat dari kayu
yang tebal, yang kandel. Kemudian ada gagang apa? Besinya. Faqala ya Sa'ib. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wahai Sa'ib, hada qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kamu lihat ini merupakan tempat minum yang dahulu Nabi senantiasa pakai sampai beliau meninggal dunia. Ya, jadi Anas memiliki peninggalannya Nabi, yaitu apa? Berupa gelas. Wa fihi wasfu qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qadahun masnu'un min hashabin ghalidun mudabbabun bihadirin wa dabbahi al-hadid al-aridah allati tajma'u al-hashab wa talamu ba'duhu ba'd liyatamasak wa yatalam fala yahsul fihi fajwat yatasarrab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa faedah yang bisa kita ambil? Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam gelas beliau itu terbuat dari kayu. Dari sini kita bisa mengambil faedah apa, Pak? Kira-kira. Apa? Iya. Maksudnya faedahnya apa? Apa faedah yang bisa kita ambil setelah kita mendengarkan hadis Nabi bahwa Nabi itu apa namanya? Gelasnya terbuat dari kayu. Di antara faedahnya Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Nabi untuk diri beliau yang sendiri, beliau itu tidak pernah menggunakan barang yang mewah dan mahal. Dalam kondisi pada waktu itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau selesai berperang, Pak, maka bagian Nabi itu pinten seperlima ghanimah yang didapatkan oleh Nabi SAW itu seperlima. Bahkan suatu ketika beliau pernah mendapatkan apa? Domba sak lembah, Pak. Jadi ketika selesai perang, jatahnya Nabi SAW itu pinten? Kambing sak lembah. Nah, mungkin kalau panjenengan di sini lembah itu tempundi, panjenengan bisa bayangkan kalau pasar kewan niku bek wedus, maka semua kambingnya itu miliknya Rasulullah. Nah, kira-kira kalau pasar hewan itu bek mencep kambing, Pak, kira-kira berapa jumlah kambingnya itu? Tapi itu, Pak, biasanya Bapak dulu ke pasar hewan. 10.000 kambing, Masya Allah. Seandainya seelek-elek satu kambing 2 juta, Pak. Berarti 10.000 kambing. Berarti berapa ini? Duitnya itu enggak? 20 miliar. 20 miliar. Apakah mungkin orang yang punya harta 20 miliar enggak bisa beli gelas dari emas, Pak, seandainya? Sakit atau buatan? Bisa. Tapi Nabi, beliau untuk dirinya sendiri tidak pernah membeli barang-barang yang mewah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau lebih memilih minum dari gelas yang terbuat dari apa? Kayu. Ya. Fihi syurbun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah anwa' al-ashribah allati kana yashrabuha. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi asy-syarab kullahu al-ma'a wan nabida wal 'asala wal laban. Kata Anas bin Malik, aku dulu pernah atau sering memberi minum baginda Rasulullah SAW dengan tempat minum yang terbuat dari kayu ini, dan isinya itu tidak terlepas dari 4 hal. Jadi dari gelas itu Nabi hanya pernah mengisi 4 minuman, Pak. Yang pertama yaitu apa? Air. Dan yang kedua yaitu apa? Nabit, rendaman kurma tadi. Yang ketiga asal, madu. Dan yang keempat adalah laban. Bapak Ibu kalau pengen sehat, minumnya ampun sing renerno. Ya. Dan di zaman sekarang banyak anak-anak SMP
baru SMP, Pak. Harus cuci darah. Ginjalnya rusak. Kenapa kok seperti itu? Karena makanan mereka dan minuman mereka tidak terjaga, Pak. Senopo mawon masuk. Bahkan di kota-kota besar, ya, seperti Surabaya, Jakarta, Jogja, Semarang, Makassar, ya, itu kalau orang kerja di kantor-kantor, hampir dipastikan sehari itu ngopinya bisa sampai 3 kali 4 kali. Dan yang diminum bukan kopi murni seperti yang panjenengan minum itu, tapi apa? Kopi-kopi yang di situ sudah ada campuran gulanya banyak, ada apa? Cappuccino, ada Spanish latte, oh, macam-macam. Masya Allah. Ya boleh minum-minum yang seperti itu akan, tapi tidak boleh terlalu sering. Ya, kalau seminggu sekali, sebulan sekali tidak apa-apa lah. Tapi kalau sedinten ngantos ping sekawan, Pak, maka ginjal nanti tidak bisa untuk apa? Mengelola. Ya, kenapa berat ya? Kerjanya berat. Maka sekarang itu banyak anak-anak yang SMP, SMA itu sudah kenapa harus cuci darah. Jadi Bapak Ibu harus menjaga putra putri putu, ya, jangan sampai kemudian sering minum minuman yang seperti itu. Sesekali boleh, karena itu merupakan makanan atau minuman yang halal. Ustadz kok mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Enggak, tidak mengharamkan, hanya saja apa? Dibatasi, ya, dibatasi. Karena sesuatu yang berlebihan itu buatan saya. Bab yang ke-30. Babu ma jaa fi faqihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang buah-buahan. Nah, jadi selain beliau itu Nabi SAW makanannya, minumannya sehat, Bapak Ibu. Minuman beliau apa? Air, rendaman kurma, kemudian susu dan madu yang semuanya itu sehat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga biasa makan buah-buahan. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau bisa senantiasa standby di rumah itu nyepakne buah ora ketang gedang sautil. Ya, gedang saliran, ya. Untuk apa? Untuk menjadi tambahan serat, ya, bagi tubuh kita, yang tubuh kita itu juga memerlukan asupan serat. Dan kita dulu dari kecil juga dikasih tahu, ya, apa resep sehat, apa 4 sehat 5 sempurna. Coba di akhir-akhir ini dirubah, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi apa? Gizi seimbang, ya. Al-faqihah, buah, ayyatana'am bi akli radban kana aw yabisan. Kana tini wal bitihi wazabibi warrutabi warrumani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu biasa memakan buah zabib. Apa itu zabib, Pak? Anggur yang kering. Atau kalau sekarang apa? Kismis, ya. Kismis ya namanya. Warrutabi ataupun kurma yang masih muda. Nah, ini bagus juga, Pak. Cuma harganya agak mahal ini. Warrumani, dan beliau biasa makan buah napa? Delima. Ya, beliau biasa makan buah napa? Delima. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan beberapa buah. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fihima, di dalamnya, maksudnya apa ini? Di dalam syurga. Besok itu Allah Subhanahu wa taala akan siapkan berbagai jenis buah-buahan. Nakhlu wa rumman. Baik yang di sana nanti Bapak Ibu teng swarga benjing, insya Allah kita akan makan jenis buah-buahan apapun itu. Nah, di sini Allah menyebutkan dua, karena dua buah ini diketahui oleh orang Arab pada waktu itu, yaitu apa? Buah kurma dan rumman, delima. Ya, kalau di dalam Quran disebutkan durian gitu, nah, kira-kira orang Arab ngerti sebutan, Pak?
1400 tahun yang lalu. Tidak tahu. Durian apa itu durian? Duren ya, nggak tahu mereka. Tapi memang di Al-Quran itu disebutkan buah-buahan yang memang ma'ruf, yang dikenal oleh orang-orang Arab. Qala hadatsana Ismail ibn Musa Al-Fazari qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Abdullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah. Kalau satu hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah, maka tidak mungkin keluar dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu beliau adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab. Bisa jadi Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah ibn Abbas. Jadi kalau Bapak Ibu membaca an Abdillah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar ya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha'a birrutabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Abdullah menceritakan kepada kita, kana Nabi dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha'a birrutabi. Beliau biasa memakan al-kitha', yaitu mentimun. Birrutabi, dengan dibarengi dengan rutab, kurma basah. Ya. Jadi Nabi SAW di antara kebiasaan beliau kalau makan buah, beliau tidak makan hanya satu jenis. Akan tapi beliau biasa menyiapkan dalam satu wadah itu, di situ ada mentimunnya dan ada kurmanya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencampur ketika memakan kurma dengan mentimun? Nah, di sini Bapak Ibu, Syekh Abdul Razak menjelaskan kepada kita, wa hikmatul jam'i bainahuma annar rutaba fihi hararatun. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah radhiyallahu hafizahullahu taala. Di antara hikmahnya yaitu karena kurma, Bapak Ibu, senyawa kurma itu akan bisa membawa efek panas. Ya, jadi kurma itu kalau dimakan, Bapak Ibu, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi apa? Panas. Fahuwa yaksiru hararatahu bi burudatil bitigh. Sedangkan timun itu kebalikannya. Timun kalau kita makan itu bisa membuat tubuh menjadi dingin. Sekali lagi Bapak Ibu, sesuatu yang berlebihan niku mboten sae. Tubuh jika terlalu panas itu juga tidak baik. Tubuh jika terlalu dingin itu juga tidak. Yang paling baik yaitu apa? Pertengahan. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan kurma, Bapak Ibu, apalagi yang dimakan itu dalam jumlah banyak, dikhawatirkan tubuh beliau nanti menjadi apa? Panas. Maka cara untuk menyeimbangkan ketika panjenengan makan kurma dalam jumlah yang banyak, yaitu dibarengi dengan makan mentimun. Karena kurma itu bisa menaikkan suhu tubuh, sedangkan mentimun itu bisa menurunkan. Fayahsulu i'tidal bi akliha ma'an. Maka kalau dua buah ini dicampur, maka nanti yang muncul ada apa? Keseimbangan, balance, ya, keseimbangan. Dan kemudian yang berikutnya, qala hadatsana Abdullah Abdatu ibn Abdullah al-Khuzai al-Basri qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan
An Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Hadis yang berikutnya ini diriwayatkan oleh istri Nabi yang bernama ibunda kita Aisyah binti Abu Bakar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bitikh birrutabi. Kalau yang tadi Bapak Ibu sebelumnya itu dijelaskan bahwa Nabi makan kurma muda dicampur dengan mentimun. Di sini Bapak Ibu disebutkan ya'kulul bitikh birrutabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa mencampur makan kurma itu dengan bitikh. Apa itu bitikh? Bitikh itu semangka. Bitikh itu apa? Semangka. Dan maksud Nabi mencampur antara rutab, kurma muda dengan bitikh itu sama persis seperti tujuan beliau ketika mencampur memakan kurma muda dengan mentimun. Karena kurma itu sekali lagi membawa senyawa panas, sedangkan bitikh ataupun semangka itu membawa senyawa dingin. Maka jika yang panas dicampur dengan yang dingin, maka nanti akan bisa seimbang. Wa fil bitikhi 'iddatu ahadits la yasih minha syai'un ghairu hadzal hadits wahid al-muradu bihi al-akhdar. Baik, berikutnya qala hadatsana Ibrahim ibn Ya'qub qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana abi qala sami'tu Humaidan au qala hadatsani Humaid qala Wahb wa kana shadiqan lahu an Anas bin Malik. Nah, ini dari Anas bin Malik lagi. Beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis warrutabi. Di sini hadis yang berikutnya Anas bin Malik pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampur antara khirbis warrutab. Apa itu khirbis, Pak? Khirbis ini ternyata diserap juga menjadi bahasa Indonesia, Pak. Khirbis. Apa itu yang biasanya panjenengan yang ibu-ibu belanja, kemudian model sayurnya itu bulat, Bu. Dan panjenengan rajang untuk campuran sop. Gobis, Pak. Gobis. Nah, ternyata gobis ini bahasa Arab. Gobis. Nah, kalau di Arab mereka nggak bisa bilang gobis, itu nggak ada, Pak. Go itu nggak ada. Akhirnya mereka bilangnya apa? Khirbis. Ya, khirbis. Nah, begitu juga. Ternyata khirbis ini fungsinya sama persis seperti semangka dan mentimun. Yaitu apa? Dia bisa menurunkan suhu tubuh. Ya. Maka kalau misalkan Nabi memakan kurma, terkadang beliau juga mencampurnya dengan apa? Khirbis atau gobis. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Qala kana an-nasu idza ra'au awwala thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu dzaka'a li Makkah wa inni ad'uka li Madinah limithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithli ma'hu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Karena sudah dahulu para sahabat
idza ra'au awwalas samari, ketika kota Madinah itu sudah akan mulai masuk musim panen. Jadi di zaman dulu itu ada musim-musim tertentu di mana kurma itu mulai nopo? Panen. Ja'u bihi ila Rasulillah. Maka para sahabat itu senantiasa membawa panenan yang pertama, satu tangkai, dibawa ke rumahnya Nabi. Tujuannya apa? Fa'idha aqadahu Rasulullah qala Allahumma. Tujuannya Bapak Ibu, agar Nabi mendoakan keberkahan untuk panen mereka. Jadi para sahabat, di antara kebiasaan mereka, sebelum hasil panen itu mereka dol, Bapak Ibu, yang paling pertama mereka lakukan yaitu apa? Membagi hasil panen mereka. Kalau istilah sekarang, lek panen Bapak Ibu, iku tonggone yo lek iso didumi. Ya. Kalau di zaman sahabat Bapak Ibu, sebelum mereka jual ke pasar-pasar, mereka dahulu menyisihkan sebagian daripada panennya itu untuk siapa? Tonggo-tonggone. Nah, sekarang buatan kabeh didol atau mayoritas didol, turane disimpan. Tonggone ora tau kebagian. Padahal di antara sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu, ketika mereka panen Bapak Ibu, maka panen mereka yang pertama itu didum-dumne. Karena dari hasil yang kita miliki, yang kita dapatkan, di situ juga ada hak tetangga kita. Wis lek mepe dengar pomah, tonggone gorentuk bleduke. Bahkan kadang-kadang jalan itu ditutup separuh, tinggi mepe gabah. Panjenengan nggih nate ngrasakne ngoten, Pak? Tonggone panjenengan panen, panjenengan mboten dipun dumi. Nate, Bu? Ya. Qala, Nabi mendoakan mereka, Allahumma ya Allah, barik lana fi thimarina. Allahumma ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami, dalam panen kami. Bapak Ibu, orang yang panjenengan kasih, yang panjenengan dumi ketika panjenengan panen, niku mesti ndongakne kebaikan untuk panjenengan. Lha semoten, Pak. Matur suwun Pak, Masya Allah, mugi-mugi panene panjenengan tambah kathah, tambah barokah. Leres Pak nggih. Maka doa-doa orang-orang seperti itu Bapak Ibu, itu bisa menjadi wasilah. Supaya apa? Panen kita di masa yang akan datang semoga semakin besar. Nah kalau saat ini Pak, tiang-tiang itu medit-medit, akhirnya apa? Karena kemeditannya, panen apa di periode berikutnya gagal. Werenge kuwatah, tikuse ndak karuan. Itu karena apa? Mungkin saja karena orang tersebut tidak bersyukur ketika panen. Ya. Karena kata Allah apa? La in syakartum la azidanakum, lek awakmu ki bersyukur maring aku, kata Allah, maka pasti aku tambah. Dan di antara cara kita bersyukur yaitu apa, Bapak? Kalau kita mendapatkan rizki, kita tum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sebaliknya, kalau kalian kufur, kalian medit, lek panen orang tahu dom, ingatlah adabku sangatlah pedih. Mungkin saja bisa jadi Bapak Ibu, di periode berikutnya kenapa kok kemudian kita sulit sekali mendapatkan hasil panen yang diharapkan. Werenge banyak,
tikusnya banyak, manuk emprite tan saya. Bisa jadi karena kita mengkufuri nikmat Allah. Kita tidak bersyukur ketika Allah memberikan panen sangang kintal, dia mengatakan kok sidik men yo gorentok sangang. Itu tidak bersyukur, Pak. Harusnya apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan untukku 9 kintal. Mudah-mudahan panen yang berikutnya panjenengan genep nih ya Allah, mboten namung sangang kintal tapi sak ton nah gitu. Harus bersyukur dulu, Pak. Lek urip isine ngeluh tok, ya. Maka tidak mungkin oleh Allah bakal ditambah. Ya. Maka bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ngene-ngene ya seentuk sangang ton. Liyane ora kebagian. Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah untuk kami pada hasil panen kami. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah Madinah kami ya Allah. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah sok kami. Wa fi muddina, dan mud kami. Allahumma inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka, hambamu dan kekasihmu dan nabimu. Wa ini abduka wa nabiyuka, dan aku juga hambamu, nabimu. Wa innahu da'aka limakkata, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim sudah mendoakan untuk keberkahan kota Mekah. Wa ini ad'uka li Madinah, maka aku berdoa kepadamu agar engkau memberikan keberkahan untuk kami di kota Madinah. Jadi kota Madinah Bapak Ibu insya Allah sampai hari kiamat akan menjadi tempat yang berbarokah. Bahkan ngapunten Bapak Ibu nggih, kalau panjenengan berkunjung ke Arab Saudi, lek dereng tindak teng Madinah kali Mekah, Pak, seakan-akan dereng tindak teng tanah suci. Ya, seperti Mas Hafid kemarin yang baru umroh, Pak, meskipun di sana berapa hari Mas Hafid? 4 hari. Saya yakin Mas Hafid pengen sesasi Pak mereka, Pak. Tapi mungkin waktu yang membatasi sehingga Mas Hafid tidak bisa lama-lama di sana. Dan saya yakin setiap orang yang pergi ke sana pinginnya tidak mereka niku dangu-dangu, Pak. Sinten sing sampun kaji nih, Pak. Batoha sampun kaji Batoha. Tahun pinten ya Batoha? Tahun pinten? 2019, Masya Allah. Ya Batoha ini ketika haji di sana 40 hari. Sakjane saged imbuh, nggih imbuh Batoha nggih. Ya. Pengen nambah, Pak. Karena saking damainya, tentramnya hidup di sana luar biasa. Karena apa? Kota Mekah mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Ibrahim, sedangkan kota Madinah itu mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi annahum kanu yafrahuna bi awwali thimar farhan syadidan li'annahum la yajiduna rutab illa fi waqti siram. Thumma ba'da dzalika yakunu tamran. Karena saking bahagianya mereka mendapatkan hasil panen Bapak Ibu, maka panen mereka yang pertama biasanya ditum-tum. Kemudian yang berikutnya, qala haddatsana Ali ibn Jubair qala haddatsana Syarikun an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubai' bintu Muawid ibn Afra qalat ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qina'in min rutabin wa ajri rukbin fa'atani mil'a kafihi hulliyan au qalat dahaban. Terakhir Bapak Ibu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah satu sahabat, kemudian digawakne napa Pak? Hasil panen sak baskom. Jadi kurma sak napa? Ya nggih kathah kurma sak baskom niku. Fa'atani, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak membiarkan sahabat tadi yang ngasih kurma sak baskom pulang dengan tangan kosong. Jadi ini merupakan adab, Pak. Kalau kita biasa dikasih orang, sebisa mungkin kita membalas kebaikannya, ganti dilungi, Pak.
Maka dulu itu kalau orang Jawa itu punya adat istiadat bagus, Pak. Lek balik nih piring, yo aja ngantek piringnya. Ya. Kalau kemarin dikasih jadah, ya minimal piring balik ini kok di sini, Pak. Iya, punten apa-apa katanya. Itu bagus ya. Dan tradisi itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, sama juga gitu. Ketika ada sahabat yang membawa kurma muda saat baskom ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mencari opo yo sing iso tak ngei neng sahabatku iku. Fa'atani mil akafi hulian. Ternyata Bapak Ibu di rumah Nabi punya perhiasan sak genggam. Ya, beliau punya apa? Perhiasan sak genggam. Qalat zahaban, maka perhiasan itu dikasihkan ke sahabat itu. Masya Allah. Panjenengan nggih ngoten, Pak. Ketika ada orang yang ngasih berkat sak kresek, panjenengan ijoli kalian apa? Kalian cincin atau apa gitu. Ya, kalau Nabi dulu banyak apa perhiasannya, karena setiap beliau perang itu banyak apa? Dapat ghanimah. Dan di antara ghanimah niku apa? Perhiasan. Ya. Emas, perak, macam-macam. Nah, ketika sahabat itu membawa baskom tadi yang isinya kurma, maka Nabi mencari apa nih yang bisa aku kasihkan ke sahabatku itu. Maka Nabi mengambil satu perhiasan jatah beliau, ghanimah beliau itu dikasihkan sinten? Sahabat itu. Dan ini menunjukkan kalau kita balik ini piring, Bapak Ibu, usahakan isinya itu lebih baik. Lek kemarin digawakne napa? Telur endok, sesuai dijolin apa? Iwak pitik, misalnya gitu nggih. Disilodo. Kalau kemarin dikasih telur ya, kemudian diganti ketika balik ini piring diganti dengan ayam. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada sedikit waktu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Iya, monggo Pak Wita. Betul, bagus. Ya. Apakah ketika orang itu berperang dia membawa senjata, ya membawa apa perhiasan gitu ya? Ya, bagus. Kalau orang Muslim, Mbak, orang Muslim itu mereka tidak bawa perhiasan, tapi hanya membawa apa? Membawa senjata, membawa perlengkapan baju, besi, perisai, besi, tombak, panah dan seterusnya. Tapi orang-orang kafir Quraisy Mekah, Pak, biasanya ketika mereka berangkat berperang, itu mereka membawa seluruh hartanya. Jadi untone ya digawa, budake ya digawa. Ya. Untuk apa? Menunjukkan orang ini adalah dari kalangan bangsawan. Gitu ya. Jadi mereka membawa prajuritnya sendiri, mereka membawa budaknya, mereka membawa perhiasannya, kalungnya. Dan juga supaya kalau misalkan orang itu melihat dia di medan perang, itu merasa minder, Pak. Wong sugih iki. Ya. Nah, biasanya wong sugih panganannya pripun nggih? Pepak, komplit. Di zaman dulu, Pak, makanan itu sangat sulit untuk didapatkan. Ya. Maka biasanya orang yang perhiasannya banyak, makanannya juga 4 sehat 5 sempurna gitu. Otomatis dari segi fisik biasanya lebih kuat. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu membawa perhiasan, membawa unta, membawa kuda, jika mereka kalah, mati di medan perang, biasanya apa? Harta mereka tinggalkan. Ya, mereka jatuhkan di situ. Dan harta itu akan dimiliki oleh pihak yang memenangkan perang. Dan juga dahulu seperti itu orang-orang Romawi, orang-orang Persia, bukan hanya orang-orang Arab Mekah, akan tapi hampir setiap orang di zaman dahulu ketika mereka berperang mereka juga membawa sebagian daripada perhiasan mereka ya untuk menunjukkan kalau mereka ini adalah kaum bangsawan ya wallahu taala. Kalau orang muslim Pak tidak bawa jangankan membawa perhiasan
Kadang-kadang kuda mawon, Pak, atau onta harus boncengan. Ya. Bahkan Nabi dulu pernah boncengan dengan 3 orang, Pak. Jadi gantian. Ya. Jadi yang 2 naik, yang 1 turun jalan. Nanti gantian, yang 1 naik, yang 1 turun seperti itu. Sama kata itu ya. Kalau orang iman tidak pernah bawa perhiasan. Jangankan perhiasan, senjata aja kadang-kadang kurang. Monggo berikutnya Bapak Ibu, kalau masih ada silakan. Batoha? Sampun? Nggih, monggo silakan. Wahabi. Ya. Pembahasan tentang Wahabi ini panjang sebenarnya. Dan juga Wahabi itu tergantung siapa yang menafsirkan. Ya, tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau orang-orang yang tidak suka terhadap ulama-ulama Arab Saudi, biasanya mereka menggelari ulama-ulama Saudi itu sebagai Wahabi. Ya. Yang ujung pimpinannya dahulu bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ini juga penisbatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabi ini juga kurang tepat. Ya. Karena seharusnya, karena nama daripada Syekh Muhammad itu nama aslinya yaitu Muhammad, harusnya orang yang mengikuti Muhammad itu namanya siapa? Muhammadi, harusnya seperti itu. Tapi ini penjelasannya sangat panjang. Yang intinya Bapak Ibu, yang intinya orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah sunnah, ya, mereka biasa menggelari orang-orang di luar mereka dengan kata nopo? Wahabi. Maka orang-orang yang seperti itu menggelari Muhammadiyah juga sebagai orang-orang nopo? Wahabi, ya, seperti itu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya apa namanya? Isu-isu yang dilontarkan kepada apa namanya? Dakwah agama Islam yang ketika kita di Muhammadiyah itu, Pak, kita sangat anti terhadap TBC, ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka orang-orang yang merasa amalannya itu banyak tahayulnya, banyak bid'ahnya, banyak khurafatnya, merasa tersinggung, ya gitu ya. Wallahu a'lam. Sampun Bapak Ibu, nggih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى